Betapa banyak pengguna media sosial kini sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk, menghina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sekalian, beserta teman-teman yang kami banggakan. Media sosial layaknya pisau bermata dua, membawa dampak positif dan negatif. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi, membantu membangun relasi untuk saling terkoneksi, bahkan membuka pintu rezeki untuk mengisi pundi-pundi. Akhir-akhir ini media sosial sering disalahgunakan untuk menjalankan propaganda adu domba, memperluas jaringan teroris dan narkoba, penipuan, prostitusi online dan perdagangan manusia, bahkan sarana perpecahan sara. Betapa banyak pengguna media sosial kini sudah tak beretika, bebas berbicara, berargumen sesukanya, menyumpah, mengutuk, menghina. Pantas kalau Albert Einstein pernah berkata, "It has become allegedly abuse that our technology has exceeded our humanity." Sudah semakin jelas terlihat bahwa teknologi kita telah melampaui batas kemanusiaan. Untuk itu, etika berkomunikasi di media sosial adalah judul Syarhil Quran yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 253 menjelaskan, qulu qaulan sadida, qasdan wa haqqan, ucapkanlah perkataan dengan sengaja dan benar. Wal qaulus saddadu ya'ummul khairat, perkataan yang benar adalah perkataan yang mengandung kebaikan. Ini jugalah yang ditegaskan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib juz 25 halaman 186. Ammal af'alu fal khair wa ammal aqwalu fal haqq, perbuatan itu harus baik dan perkataan harus benar. Lalu hadirin, bagaimana perkataan yang benar itu? Syekh Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anul Azim juz 6 halaman 487 menjelaskan, qaulan sadida ay mustaqiman la wijaja fihi walan khiraf, yaitu perkataan yang lurus, tidak mengandung kepalsuan dan penyimpangan. Namun hadirin, apa yang terjadi di era media sosial saat ini? Media sosial juga mulai beralih fungsi, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi tempat meluapkan emosi. Cyberbullying, cyberhate, cyberhoax, hoax tampil layaknya fakta, dikemas sedemikian rupa agar pembaca percaya dan terpedaya, lalu disebarkan ke jagat maya sehingga menebarlah kebohongan. Muncullah ketakutan, Bahkan hancurlah kehormatan si korban. Hadirin, betapa banyak pengguna media sosial yang melakukan banyak penipuan, tergiur investasi bisnis bodong hingga rugi miliaran, terlibat sindikat barang haram hingga jadi buronan kepolisian. Bahkan kita masyarakat awam sering terprovokasi dengan berita hoax, lalu menebarlah ujaran kebencian yang akhirnya meringkuk dalam tahanan. Nauzubillah. Oleh karena itu hadirin, marilah kita berhati-hati menggunakan media sosial. Baca dan fahami Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2019. Jangan menebar berita yang belum jelas sumbernya, karena akan menjadi bencana. Jangan menyinggung isu sara agar amarah tak membara. Jangan menyebar link pornografi dan porno aksi, karena itu racun generasi. Mulai saat ini, tahan jempolmu, think before you click, Saring sebelum sharing. jadilah penyampai kebenaran. Qulu qaulan sadida. Setuju? Hadirin, yuslih lakum a'malakum ay yuwafiquhum lil a'malis salihah. Allah akan memberikan taufik untuk selalu berbuat kebaikan. Faqad faza fawzan azima. Allah akan mengampuni dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Inilah kemenangan yang agung bagi orang yang bertakwa dan menjaga perkataannya. Lalu hadirin, bagaimana tuntunan
dengan Al-Quran agar kita terhindar dari berita hoax? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, agar kamu tidak menyesal atas perbuatanmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 16 halaman 312 memaknai kata fasik dengan al-kadzab, pendusta. Selanjutnya, kalimat binabain menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 588 bermakna berita penting. Lalu kalimat fatabayyanu menurut Syekh Aid Al-Qarni dalam tafsir Muyassar halaman 153, fatusabbitu min sihhatil khabar, buktikanlah kebenaran berita itu. Artinya, telitilah dengan sungguh-sungguh, carilah kejelasan, jangan mempercayainya sebelum mengetahui kebenarannya. Antusibu qauman bijahalah, ay li alla tusibu qauman, jika kamu memberi mudarat kepada suatu kaum, wa antum jahilun, itu karena ketidaktahuanmu. Demikianlah yang dijelaskan oleh Ali As-Sabuni dalam Syafwatut Tafasir juz 3 halaman 216. Hadirin sebangsa dan setanah air, jangan sampai kita menyakiti orang lain karena kesalahan menerima berita. Jangan sampai kita merugikan orang lain karena kecerobohan kita. Jangan sampai kita menghancurkan bangsa ini karena ketidaktahuan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sesungguhnya kita akan menyesal. Sebagai kesimpulan, etika berkomunikasi di media sosial telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Namun belum sepenuhnya masyarakat kita memahami dan menjalankannya. Untuk itu, tugas kita semua, mari kita saling menjaga, jangan mau dipecah belah. Karena kita cinta Indonesia, kita cinta Pancasila. Setuju? Sekian syarahan kami. Narju afwa minkum ilal liqa was